Halo semua, kembali lagi dengan gua Scar Killer. Jadi seperti biasa, ayo kita lanjutin untuk part ke-54 dari manhwa Ranked Rune Remake ini. Karena pasti kalian sudah tidak sabar untuk kelanjutannya. Sebelum kita mulai ke alur ceritanya, untuk kalian yang suka nonton gameplay game yang pernah gua mainin, bisa cek replaynya di playlist gua atau klik tautan yang muncul di atas. Dan supaya gua bisa terus buat video baru, maka jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekalian juga nyalain loncengnya. Oke, kalau gitu jangan lama-lama lagi. Mari kita mulai ke alur cerita part 54. Setelah memutuskan untuk melawan giant yang ada di depannya, Halibos kini malah duduk sambil memikirkan sesuatu. Padahal tadi menurut Tangi, bosnya ini sangat bersemangat. Rupanya Hyunwoo memiliki alasan tersendiri karena ia sedang memikirkan simulasi pertarungan di dalam otaknya. Menurut pandangannya, jika attack power miliknya sekarang sudah mempunyai kekuatan yang lumayan, tapi sayangnya ia mempunyai masalah pada attack power si giant itu. Bahkan jika dirinya terkena satu kali hit saja, maka dirinya akan langsung game over saat itu juga. Apalagi melakukan raid boss itu hanya mungkin dilakukan jika kalau dirinya memahami pola serangan bos tersebut sepenuhnya. Oleh karena itu, melihat serangan pertama yang umumnya dilakukan oleh bos itu terlebih dahulu itu sangat penting untuk mengidentifikasi pola serangan bos monster. Jadi jika ia ingin mengalahkan bos monster dalam sekali serangan, padahal tak mempunyai informasi apapun, maka satu-satunya cara adalah dengan membuatnya bertarung dalam jangka waktu yang lama sambil mengamatinya. Dan kuncinya adalah dengan menghindari kematian menggunakan blink. Karena hal ini hanya bisa ia gunakan sebanyak 7 kali dan sambil memahami pola serangan bos sebanyak mungkin. Setelah memikirkan simulasi pertarungan dengan sangat matang, ia pun segera bangkit dan mengajak Tangi untuk memulai pertarungan. Tak hanya itu, Hyunwoo juga mengatakan jika ia ingin menyelesaikan raid boss ini dalam sekali percobaan saja. Melihat bosnya saat ini sangat bersemangat, Tangi pun sudah memikirkan bagaimana ia akan tersiksa nantinya dalam pertarungan. Sebelum mulai pertarungan, Hyunwoo mencoba untuk mengamati bos monster tersebut dari jarak jauh. Sayangnya bos monster tersebut sepertinya sudah tahu jika Hyunwoo akan melakukan serangan. Jadi ia dapat menghindari serangan Hyunwoo dan langsung meresponnya. Pertarungan pun dimulai. Mereka saling menyerang satu sama lain dengan skill pedang yang mereka miliki. Hingga akhirnya Hyunwoo bisa sampai tempat di depan muka bos monster tersebut dan mengeluarkan magic explosion miliknya. Seketika Hyunwoo pun terkejut karena ia tak menyangka serangan magic explosion miliknya bisa membuat bos tersebut terluka. Tentu saja hal ini membuat bos monster itu langsung marah dan kini terus menyerang Hyunwoo dengan kekuatan maksimalnya. Selagi bertarung, Hyunwoo lalu beranggapan jika memang benar attack power milik musuhnya sangatlah kuat dibandingkan dengan lawan-lawannya sebelumnya. Dan jika feelingnya benar, maka dengan menggabungkan Magic Explosion serta Crescent Moon Cut miliknya, mungkin ia bisa menyerang bos monster dengan satu kali serangan. Setelah serangan diluncurkan, musuh langsung terkena skill combo tersebut dan membuatnya terluka sampai headband musuh terbelah. Hyunwoo pun sudah menduga akan hal ini karena Crescent Moon Cut mempunyai jarak jangkauan yang lebar. Akan tetapi efek powernya menjadi lebih lemah. Namun meski begitu, dia tetap menerima damage sebesar ini, merupakan sesuatu hal yang luar dugaan. Dan setelah melakukan pertarungan tadi, ia baru menyadari jika musuh yang ia lawan sedari tadi bukanlah bos monster, melainkan hanya makhluk biasa yang ada di sini. Ia agak kesal karena di awal tadi sudah repot-repot memikirkan bagaimana simulasi yang harus ia lakukan terhadap pertarungan ini. Hyunwoo lalu memanggil Tangi dan menyuruhnya untuk segera melepaskan magic miliknya selagi ia menyerang giant yang ada di depannya. Cara ini pun berhasil dan membuat Hyunwoo mampu menyerangnya dengan membelah tubuh giant dengan pedangnya. Kemudian tentu saja giant ini langsung kalah dan Hyunwoo mendapatkan kenaikan XP. Ia lalu berhenti sejenak di atas pohon sambil memikirkan bagaimana bodohnya tadi saat repot-repot memikirkan simulasi pertarungan, padahal hanya giant biasa. Di saat yang sama, ia dipanggil oleh Tangi yang sepertinya panik karena sesuatu terjadi dengan dirinya.
Ternyata tubuh Tangi mendadak bersinar terang karena ia berhasil melakukan awakening keduanya untuk skill miliknya yang telah mencapai level 200. Jadi karena semua magic power dan skill baru akan dibuat dalam awakening kedua ini, maka Tangi mendapatkan tingkat skill yang baru, yakni unik. Tak hanya itu, ia juga mendapatkan skill Bird of Wine. Melihat peningkatan yang sangat drastis, Yunwo pun tak menyangka jika peningkatan statusnya sangat di luar akal. Apalagi ia merasa tidak adil karena Tangi yang hanya seekor pet miliknya mendapatkan skill Bird of the Wine. Namun ia tidak begitu mempermasalahkannya, karena akhirnya ia mendapatkan buff yang berhubungan dengan kecepatan. Karena mindset Grand Canyon miliknya masih agak lambat, meski levelnya sudah berada di atas 200. Jadi Tangi mendapatkan skill awakening kedua ini, maka akan mendapat pendukung utamanya yang sangat bagus. Tapi sepertinya hal ini tidak dirasakan oleh Tangi, karena ia masih saja ketakutan dan bertanya kepada bosnya jika ia mendapatkan masalah baru saat awakening keduanya. Hyunwoo jadi ikut panik karena ia takut jika skill baru ini akan memiliki efek samping karena terlalu kuat. Ternyata ketakutan Tangi ialah melihat telapak tangannya yang kini mempunyai warna yang berbeda, yakni biru dan merah. Melihat Tangi yang ketakutan karena hal sepele, jadi Hyunwoo pun menertawakannya dan berkata jika Tangi benar-benar lucu. Tak hanya itu, demi meyakinkan Tangi, Hyunwoo pun menenangkannya dengan berkata jika hal ini akan baik-baik saja. Selagi Tangi sibuk dengan perubahan dirinya, Hyunwoo pun tersenyum dengan puas karena akhirnya ia bisa lebih sering memanfaatkan Tangi ke depannya. Tapi tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh seorang yang berkata jika dirinya merupakan prajurit yang hebat. Dan saat berbalik, ternyata seorang giant berubah sudah ada di belakangnya. Karena panik, Hyunwoo langsung berusaha untuk menyerangnya. Namun giant tersebut menghentikannya dan berkata jika ia kemari bukanlah untuk bertarung, melainkan ia ingin meminta tolong kepada Hyunwoo karena sudah berhasil mengalahkan Corrupted Giant. Dan dengan hal ini maka quest baru pun dibuat, yakni The Forsaken Giant, yang isinya permintaan untuk menyelamatkan jiwa para giant yang terkena hukuman Karan, meninggalkan para dewa. Hyunwoo sebenarnya masih terkejut, apalagi kini giant tersebut masih berlutut untuk meminta pertolongan Hyunwoo. Kemudian ia memperkenalkan diri dengan nama Chroma, yang merupakan seorang shaman dari Arperium, tanah suci para giant. Ia mengakui jika ras mereka sangatlah arogan dan angkuh, dan membuat mereka melawan para dewa. Dan sebagai balasannya mereka menerima murka ilahi, namun ia tak termasuk dalam kemurkaan tersebut. Chroma juga bercerita jika semua giant telah direbut keberaniannya yang menjulang tinggi dan mereka telah kehilangan kebijaksanaan mereka yang bagaikan danau dan jatuh seketika. Setelah menjelaskan semuanya, ia lalu bertanya kepada Hyunwoo, apakah ia bisa menyelamatkan ras giant dari kepunahan. Mendengar quest baru, dungeon untuk ditaklukkan ini, tentu saja ia sangat senang, apalagi jika hadiahnya sangat besar. Jadi Hyunwoo pun menerima quest ini dan langsung ikut bersama Chroma. Saat beberapa saat, mereka akhirnya sampai dan Chroma langsung menunjukkan kota tempat tinggal para ras giant yang kehilangan akal sehat. Ia juga menjelaskan jika ada mantan pemimpin mereka yakni Ploy. Karena sangat kuat, para ras giant sangat mempercayai Ploy dan akhirnya melakukan pemberontakan yang hanya menghasilkan sebuah tragedi. Ia lalu menyarankan Hyunwoo untuk terlebih dahulu menyelamatkan yang lain sebelum berurusan dengan Ploy. Karena saat Warcry membesar dan menyebar, mereka yang ada di sekitarnya akan berduyun-duyun mendatanginya. Mendengar hal ini, Hyunwoo merasa Chroma ketakutan dan bertanya apakah Chroma bisa membantu mereka kali ini. Namun Chroma beralasan jika ia mempunyai urusan dan tidak bisa membantu mereka, yang ternyata adalah berdoa kepada para dewa agar bisa mengampuni rasnya. Sebelum pergi, Chroma lalu berpesan jika ia sangat mengandalkan Hyunwoo dan berharap Hyunwoo bisa berhasil. Setelah hari itu, Hyunwoo pun terus memburu para giant. Pertarungan demi pertarungan pun ia lewati hingga jumlah giant yang terkalahkan sampai saat ini adalah 193. Apalagi menurutnya, kini dia merasa berburu jadi hal yang mudah karena skill
dari awakening kedua Tangi menyebabkan luka yang mematikan bagi para Giant. Hal ini dikarenakan magic power Tangi juga sudah mencapai 3000. Jadi dia sekarang sudah lebih kuat dan di kebajakan Wizard di level yang sama. Setelah melalui pertarungan habis-habisan selama beberapa hari, Tangi pun protes kepada bosnya dan meminta izin untuk beristirahat. Karena melihat Tangi yang sudah mencapai batasnya, maka ia pun mengizinkan pet tersebut untuk beristirahat di Buzzing Island untuk beberapa waktu. Setelah mendapatkan izin, Tangi pun langsung pergi sambil berkata jika Hyunwoo jangan terlalu berharap bisa memanggil dirinya untuk beberapa waktu ini. Karena merasa dirinya keterlaluan kali ini, Hyunwoo pun menyesal dan berjanji akan memperlakukan Tangi ke depannya dengan lebih baik lagi. Lagi pula ia harus segera live streaming dan menyapa para penggemarnya. Alibos pun kembali ke arena streaming dan mulai menyapa para viewernya. Ia membukanya dengan kalimat jika ia akan terus melakukan streaming hingga mendapatkan gold medal. Para viewer selalu penasaran dengan level Alibos sekarang dan menebak jika lawannya kini juga semakin meningkat akibat dari kenaikan levelnya sendiri. Alibos lalu menjawab rasa penasaran mereka dengan berkata jika kini ia sudah berada di level 206 dan semakin mendekati gold medal. Lalu ia menantang para viewersnya yang berkata jika tantangan dirinya terlalu mudah, maka ia akan menerima misi untuk setiap matchnya. Ia lalu memulai tantangan tersebut, dan Pamatik yang dulu Wan memberikan gold 1999, maka ia akan menjadi penantang pertama saat ini. Hyunwoo lalu menjelaskan jika Fanatik memiliki dua pilihan untuk misinya. Yang pertama adalah stick yang merupakan pemilihan senjata untuk berduel, lalu penanganan memberitahu apa yang harus Alibos lakukan. Ternyata penantang memilih agar Alibos hanya menggunakan tangan sebagai senjata dan jangan mengeluarkan atau menggunakan skill aktivasi instan selama pertarungan. Tantangan pun diterima karena ia hanya perlu memakai tangan selama match pertama. Pertarungan ranking battle pun dimulai. Kini Alibos harus berhadapan dengan para player yang merupakan seorang brawler. Sang lawan sebenarnya sudah ciut duluan bertemu dengan Alibos. Apalagi ia sudah mengalami low strike akhir-akhir ini. Karena tak boleh menggunakan tangan, Alibos pun mulai mengaktifkan skill slowness-nya dan membuat lawan terdiam karena tubuhnya merasa berat. Tanpa berlama-lama, Alibos langsung menyerang lawan meski si lawan sebenarnya ingin menghindar dengan Iron Knuckle. Tapi Alibos dengan sigapnya langsung mengeluarkan Black Magic-nya dan akan meninju mukanya. Namun si lawan mencoba berteriak dan memohon agar dirinya bisa melakukan satu pembuktian. Dan tanpa disangka, Alibos mengetahui lawan merupakan penonton setianya dan langsung menawarkan Akademi Alibos kepadanya. Jadi ia akan mengajari lawan selama 2 menit dan memakai seluruh kemampuan miliknya. Tanpa basa-basi, ia lalu mengajarkan jika lawan menyerang seperti ini, maka ia tidak akan bisa menang di ranking yang berikutnya. Tapi jika ia menyerang dengan cepat dan kuat, maka itu kunci menjadi seorang brawler. Ternyata ia sengaja mengajari lawan karena ia tidak tahan melihat penggemarnya dihajar saat ranking battle. Setelah match ini, Hyunwoo lalu terus menghabiskan waktu 2 menit untuk mengajari setiap lawan yang ia temui di ranking sambil melakukan misi. Ia hanya menggunakan tangan, kaki, maupun memakai senjata. Dia juga membuat para lawan ketakutan. Hingga akhirnya ia berhasil melakukan 29 win streak untuk membuatnya berhasil meraih gold medal dan naik peringkat sekitar 80 ribuan. Melihat hal ini, para viewers memberikan komentarnya jika Alibos bisa menggeser posisi rank, apalagi Rain. Padahal para viewers belum tahu jika Rain sebelumnya pernah mengikuti Kings of Mass Combat. Apalagi kata Yongchan, meski Reina berhasil mempertahankan posisinya di King of Master Combat sebanyak 3 kali, tapi ia kalah dari Rain yang baru masuk. Ia memuji Rain yang berbakat menyembunyikan identitasnya dan merasa para ranker kini mulai naik peringkat setelah mendapatkan kelas ketiganya. Karena semakin seru, jadi Alibos mengumumkan jika ia akan mengambil rank 1 di akhir season ini.
Oke Manwanas, untuk part ke-54 kali ini sudah selesai. Jika kalian ingin menonton alur cerita berikutnya, silahkan share, like, dan subscribe channel ini. Nyalain juga loncengnya, dan bantu channel ini agar bisa berkembang dan memberikan alur cerita komik manhwa seru lainnya. Jika Manwanas ingin merequest komik manhwa seru untuk kita buatkan alur ceritanya, silahkan bisa komen dan berikan rekomendasi manhwa keren lainnya. Oke, sekian dulu, see you again di part selanjutnya.